إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, termasuk karunia besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada saat ini setelah kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan kesehatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebaikan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya adalah puasa di siang hari, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bulan Ramadan pun sangatlah banyak. Di antaranya ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitul khamsa wa addaitu zakata wa sumtu ramadana wa qumtu mimman ana. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, kemudian saya menjaga salat 5 waktu, kemudian apabila harta saya mencapai nisab, saya pun menunaikan zakat, dan di bulan Ramadan saya berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dan melakukan qiyam di malam bulan Ramadan. Apabila saya lakukan itu semua, apa yang akan saya dapat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, minasyuhada'i was-siddiqin. Engkau akan menjadi orang-orang syuhada, engkau akan menjadi orang-orang siddiqin, yang tentunya mereka akan bersama dengan para nabi pada hari akhir kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastinya benar, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dalam rangka imanan, dalam rangka mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani bahwasanya hal ini adalah suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, membenarkan semua keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam bulan Ramadan dan apa yang terkandung dalam perintah puasa yang tercantum Al-Quran dan tercantum dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahtisaban, dan dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa masuk surga dan selamat dari api neraka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan,
Ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita semua orang-orang yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, ketika ia berpuasa yang ia dapat dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Tidak menjadi orang-orang syuhada, tidak menjadi orang-orang siddiqin, dan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersungkur, terhina, karena ketika bulan Ramadan berlalu dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita ketahui ada beberapa amalan yang dengannya apabila seorang melakukan, maka orang tersebut ketika berpuasa, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kesyirikan adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sifatnya salat, rukuk, sujud ia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kepada pohon, baik kepada kuburan, kepada apapun juga, ketika seorang melakukan itu semua, maka semua amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, walau la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, maka semua amalan-amalan yang engkau lakukan akan sirna dan tidak ada di timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan patut kita ketahui juga, semua amalan yang dilakukan oleh seseorang, baik yang bernilai biasa-biasa saja ataupun yang bernilai mahal, maka ketentuan diterima amalan tersebut haruslah seseorang memiliki keimanan yang keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastinya di dalamnya tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 124 Allah katakan, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna nakira." Dan siapa yang beramal dengan amal saleh, yang amalnya itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus ada satu ketentuan, wa huwa mu'min, dia memiliki keimanan yang keimanannya tidak ternodai dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah jamin orang-orang demikian akan masuk surga. Perkara yang kedua yang harus kita perhatikan apabila seorang berpuasa dan puasanya dan amalan-amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat mengatakan, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Hafizu ala salawati was salatil wusta, senantiasa jaga salat 5 waktu dalam keadaan apapun juga, tidak boleh ditinggal. Baik dalam kena macet, ataupun dalam keadaan safar, atau dalam keadaan susah, dalam keadaan suka, tidak boleh ditinggal. Salat 5 waktu adalah amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat ini salat. Fa in qubilat, apabila salatnya diterima, salatnya senantiasa dijaga, rukun-rukunnya ia laksanakan, syarat-syaratnya ia perhatikan, maka semua amalan selain salat yang berkaitan antara dia dengan Allah diterima oleh Allah. Zakatnya diterima, puasanya diterima, umrahnya diterima, hajinya diterima. Sebaliknya, apabila salat yang 5 waktu ia tidak perhatikan, bolong-bolong, bahkan tidak ia laksanakan salat 5 waktu, walaupun puasanya ini luar biasa di bulan Ramadan, maka apa yang ia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.